Selamat pagi sahabat berprestasi sejak dini, ketemu lagi dengan saya, Mr. Yoga. Hari ini kita akan mempelajari tentang polinomial. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita akan membahas tentang polinomial. Oke, jadi polinomial itu bentuk umumnya itu seperti ada di sini ya, seperti di sini ya. Jadi bentuk umumnya adalah an kali x pangkat n ditambah a dikali x pangkat n-1, jadi lama-lama pangkatnya mengecil gitu. Jadi polinomial ini dikatakan polinomial berderajat n, di mana n adalah pangkat tertinggi dari polinomial. Jadi contohnya di sini diberikan polinomialnya 5x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 minus 6x kuadrat ditambah 8x minus 7. Maka kita lihat dari persamaan ini, pangkat yang paling besar itu adalah pangkat 4. Maka bisa dikatakan dari polinomial tersebut itu derajatnya adalah berderajat 4 gitu. Jadi kalau di polinomial derajat itu disebut dengan pangkat gitu. Jadi tidak ada bukan berarti berbeda ya, tetapi sama. Derajat dengan pangkat itu sama gitu. Jadi kalau misalnya pangkat 4 berarti dia itu berderajat 4 gitu. Oke. Lalu jelas ya, kita sudah mempelajari aljabar dahulu kelas 7 SMP, bahwa di sini jelaskan bahwa koefisien adalah angka-angka di depan variabel. Jadi di dalam suatu barisan aljabar itu ada variabel dan ada koefisien dan ada konstanta. Di mana koefisien itu adalah angka di depan variabel gitu. Contohnya di sini ada 5x pangkat 4. 5x pangkat 4 di sini ada angka di depan variabel x pangkat 4 yaitu 5. Maka koefisien dari x pangkat 4 itu adalah 5 gitu. Lalu di sini ada bilangan yang tidak memiliki x. Kita lihat di sini ada minus 7. Nah, minus 7 ini disebut dengan konstanta gitu. Oke, gampang ya adik-adik, karena di sini masih dasar-dasar. Kebetulan memang waktu dulu kita pernah mempelajari aljabar di SMP gitu. Oke, di sini ada lebih jelasnya, itu ada contoh sebagai berikut. Di sini ada tentukan derajat polinomial 2x pangkat 2 ditambah 5 dikali x pangkat 3 minus 4. Nah, di sini kan masih bentuk faktor polinomialnya. Jadi kita harus membentuk sebuah persamaan gitu dengan cara mengalihkan dalam gitu. Jadi di sini kita harus membentuk sebuah persamaan polinomial dari faktor tersebut untuk mencari derajatnya berapa. Jadi kita cari aja langsung dengan cara mengalihkan dalam, yaitu 2x pangkat 2 kita kali x pangkat 3. Ingat ya. Jadi 2x pangkat 2 dikali x pangkat 3 itu hasilnya adalah 2x pangkat 5. Jadi pangkatnya itu tinggal kita tambahkan saja. 2 tambah 3 jadi 5. Lalu di sini 2x pangkat 2 kita kali minus 4. Jadi 2 dikali minus 4 itu minus 8. Lalu variabelnya x kuadrat gitu. Segampang ya. Lalu di sini 5 kita kali sama x pangkat 3. Jadi hasilnya plus 5x pangkat 3. Lalu di sini terakhir itu 5 kita kali minus 4. 5 dikali 4 itu 20. Plus dikali minus itu minus. Jadi hasilnya minus 20. Nah, kita lihat dari persamaan di sini. Persamaan yang kita dapat, pangkat paling besar di sini adalah pangkat 5 adik-adik. Ya, pangkat 5. Jadi, dari persamaan polinomial ini, derajatnya adalah derajat 5 gitu. Kenapa derajat 5? Karena pangkat terbesarnya itu adalah 5 gitu. Gampang kan adik-adik? Oke, di sini ada contoh kedua, di mana contohnya kurang lebih sama, di mana di sini polinomialnya masih berbentuk faktor gitu. Jadi kita harus mengalihkannya agar menjadi persamaan polinomial. Langsung saja kita kali seperti tadi ya, kita kali dalam, jadi x kita kali 2x kuadrat. X dikali 2x kuadrat adalah 2x pangkat 3. Lalu x dikali 6x. X dikali 6x itu adalah 6x kuadrat. Lalu minus 4 kita kali 2x kuadrat. Minus 4 dikali 2 itu minus 8, variabelnya x kuadrat.
Lalu minus 4 dikali 6. Min 4 kali 6 minus 24. Variabelnya X gitu. Udah. Di sini bisa kita jumlahkan dulu. Kebetulan ada pangkat yang sama, yaitu variabel X kuadrat. Jadi kita harus menambahkan dulu nih. Kita tambahin dulu. Kita operasikan dulu. Jadi untuk membuat persamaannya itu menjadi lebih sederhana. Jadi 2x pangkat 3 ditambah di sini 6x kuadrat dikurang 8x kuadrat. Kebetulan variabelnya sama, jadi tinggal kita operasikan koefisiennya saja. Jadi 6 dikurang 8 itu minus 2x kuadrat. Lalu minus 24x. Tuh. Ingat ya, tadi untuk menentukan derajat di polinomial kita tinggal lihat pangkat paling besar saja. Pangkat paling besar di sini adalah pangkat 3. Artinya persamaan polinomial ini itu adalah berderajat 3. Gitu. Gampang adik-adik. Aduh, sampai ngomongnya sampai ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini selain mencari derajat, selain mencari koefisien dan konstanta di dalam polinomial, jadi polinomial itu adalah nilai yang didapat dengan cara mensubstitusikan angka tertentu pada variabel polinomial tersebut. Nah, contohnya di sini ada X sama dengan 3x pangkat 4 minus x pangkat 3 plus 2x kuadrat minus 5x plus 4 akan ditentukan oleh polinom untuk x sama dengan 2. Nah, di sini kita menggunakan cara pertama. Cara pertama itu dengan menggunakan cara substitusi. Cara substitusi itu pernah diajarkan waktu SMP ya, aljabar SMP. Gitu. Jadi kita tinggal memasukkan x sama dengan 2 ke dalam x yang ada di polinomial. Gitu. Jadi kita mengganti x dengan 2. Jadi kan di sini persamaannya kita tulis dulu px sama dengan sini ada 3x pangkat 4 minus x pangkat 3 plus 2x kuadrat minus 5x plus 4. Nah, di sini kita substitusi x sama dengan 2 ke dalam persamaan polinomial. Jadi P X yang ada di sini itu kita ganti 2. Jadi P2 sama dengan 3x pangkat 4, x-nya kita ganti 2. Jadi 3 kali 2 pangkat 4 dikurang x pangkat 3, x-nya kita ganti sama 2. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Jadi x-nya kita ganti sama 2. Jadi 2 dikali 2 kuadrat minus 5x plus 4. Jadi minus 5 dikali 2 dikali 2. Waduh, ini kurang banget ya. Apa? Plus 4. Gitu. Jadi P2 hasilnya adalah di sini 3 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 ya. Jadi 3 dikali 16. Ingat dipangkatkan dulu, jangan dikalikan dulu. Ya. Dikurang 2 pangkat 3 berapa? 8. Ditambah 2 dikali 2 pangkat 2. 2 dikali 4. Dikurang 5 kali 2 itu 10. Ditambah 4. Lalu kita lanjutkan. Maka P2 hasilnya adalah 3 dikali 16. 6 dikali 3 itu 18. Satunya kita simpan. 3 kali 1 itu 3. Kita tambah 1, 48 jadinya. Dikurangin 8 ditambah 2 dikali 4 itu adalah 8. Dikurangin ini langsung aja ya. Min 10 ditambah 4 itu berapa? Minus 6. Oke. Gampang banget ini. Ini jadi P2 sama dengan ini min 8 minus 8 ditambah 8. Oh, hilang nih ya kan. Sisa 48 dikurang 6. 48 dikurang 6 ya 42. Gampang kan? Gampang adik-adik. Jadi hasilnya adalah 42 gitu. Tapi untuk kurikulum SMA tidak semudah ini. Tentu saja ada cara lain, yaitu dengan menggunakan skema Horner. Jadi cara 2
itu kita menggunakan yang namanya rumus atau cara skema Horner. Skema Horner. Tuh. Jadi kita tulis dulu tadi soalnya Px sama dengan 3x pangkat 4, x sama dengan 3x pangkat 4, habis itu minus x pangkat 3 minus x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat minus 5x plus 4 minus 5x plus 4 untuk x sama dengan 2. Oke. Untuk skema Horner, jadi caranya ada seperti ini ya. Ini harus diperhatikan dengan baik karena memang caranya ini kalau lupa satu cara saja maka akan mempengaruhi jawabannya nanti. Oke, langsung saja. Di sini pertama kali kita harus menuliskan koefisien dari polinomial tersebut. Koefisien dari x pangkat 4 itu kan 3. Jadi kita tulis 3. Koefisien dari min x pangkat 3 itu adalah minus 1. Koefisien dari plus 2x dari x kuadrat itu adalah plus 2. Koefisien dari x itu adalah minus 5. Dan terakhir itu adalah konstantanya. Lalu kita buat pola seperti ini. Set. Karena di sini kita substitusi untuk x sama dengan 2, maka nanti 2-nya kita taruh sini. Gitu. Paham ya adik-adik? Nih, harus diperhatikan. Cara pertama. Cara pertama itu adalah menurunkan 3. 3 kita turunin. Ya, jadi di sini kita turunin 3. Lalu 3 kita kali sama 2. 3 kita kali sama 2, kita taruh di sini. Gitu ya. Kita taruh di situ. Jadi hasilnya nanti 3 dikali 2 adalah 6. Lalu di sini polanya ditambah semua ya adik-adik. Jadi nanti 1 minus 1 ditambah 6. Minus 1 ditambah 6 berapa adik-adik? Minus 1 ditambah 6 adalah 5. Lalu polanya berulang terus menerus gitu. Jadi nanti 5 ini dikali sama 2. 5 dikali 2 10. 10 kita taruh di sini. Gitu. Jadi hasilnya adalah 10. 10 kita tambah sama 2. Maka hasilnya adalah 12. Gitu. Jadi 12 kita kali lagi sama 2. 12 dikali 2 itu hasilnya 24. 24 kita taruh sini. Gitu. Jadi hasilnya minus 5 ditambah 24. Minus 5 ditambah 24 adalah minus plus 19 ya. Jadi seterusnya adalah 19 kita kali sama 2. 19 dikali 2 adalah 38. 38 kita taruh sini. Gitu. Jadi hasilnya nanti 4 ditambah 38. 4 ditambah 38 hasilnya adalah 42. Nah, hasil substitusi itu adalah hasil paling akhir dari skema Horner ini. Nah, hasilnya sama kan? Sama kayak tadi. Sama-sama 42. Di sini juga 42. Cara yang pertama tadi. Gitu. Gimana? Gampang kan adik-adik? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi materi ini adalah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Gitu. Jadi ini saya tulis dulu. Materi berikutnya itu adalah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Sekarang kita ke operasi penjumlahan dulu ya. Operasi ke penjumlahan polinomial. Operasi penjumlahan dan pengurangan.
Oke, jadi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan polinomial ini itu caranya sama seperti operasi aljabar gitu. Jadi di sini contohnya ya. Jadi misalnya di sini jika diketahui Px sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat minus 7X plus 1 dan Qx nya, jadi di sini ada dua polinomial X pangkat 3 ditambah X kuadrat plus 3X plus 7 gitu. Jadi di sini yang pertama kita mencari Px ditambah dengan Qx. Lalu yang kedua kita mencari Px dikurang dengan Qx gitu. Oke, langsung saja kita jawab ya. Jadi yang pertama ini kita mencari Px ditambah Qx dulu. Nah, caranya itu gampang. Jadi kita tulis soalnya dulu. Px sama dengan, kita tulis soalnya secara berjajar, sejajar. Jadi X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat minus 7X plus 1, dan di sini Qx nya itu X pangkat 3 ditambah X kuadrat plus 3X plus 7. Jadi ini kita tambah, jadi seperti penjumlahan bilangan bulat pada umumnya. Jadi sama-sama kita tambah atas bawah. Kalau bisa di sini atas bawahnya dengan derajat yang sama ya. Di sini kan X pangkat 3 atas bawah, bawahnya X pangkat 3, X pangkat 2 bawahnya X pangkat 2, di sini X bawahnya variabel X, sini konstanta bawahnya konstanta juga. Jadi harus sama gitu. Baru bisa kita jumlahkan. X pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 3, maka hasilnya adalah 2X pangkat 3. Jadi kalau misal ada variabel yang di depannya tidak ada angka, maka kita anggap angkanya ini 1 ya. Ingat ya. Jadi sama aja kita seperti nambah 1 ditambah 1 itu 2, nanti hasilnya lalu variabelnya X pangkat 3. Gitu ya. Ingat ya adik-adik. Lalu selanjutnya ditambah 2X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Di sini X pangkat 2 variabel koefisiennya 1 ya. Jadi 2 ditambah 1 itu adalah 3X pangkat 2. Lalu di sini minus 7X ditambah 3X. Hasilnya adalah minus 7 ditambah 3 itu minus 4, variabelnya X. Selanjutnya di sini ada 1 ditambah 7, 1 ditambah 7 hasilnya 8. Maka hasil penjumlahan polinomial Px ditambah Qx adalah 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat minus 4X plus 8. Gitu. Gampangan ya adik-adik, karena soalnya masih gampang. Gitu. Oke, di sini sekarang kita mencari pengurangannya. Jadi Px kita kurang sama Qx, sama caranya persis. Jadi kita cari aja, kita tulis dulu Px sama Qx nya. Terus lihat Px nya sama ya, disejajarkan jadi X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat minus 7X plus 1. Di sini Qx nya itu adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat plus 3X plus 7. Bedanya kalau tadi ditambah sekarang dikurang. Tuh. Jadi di sini X pangkat 3 dikurangin X pangkat 3. X pangkat 3 dikurangin X pangkat 3 itu habis ya. Karena kenapa? Karena 1 dikurang 1 itu hasilnya 0. Gitu, jadi hasilnya 0. Kita anggap 0 ya. Ditambah di sini 2X kuadrat dikurangi X kuadrat, jadi 2 dikurang 1. 2 kurang 1 itu 1 kan. Tapi kalau di aljabar, kalau ada koefisiennya 1, maka satunya tidak perlu ditulis, tinggal kita tulis variabelnya saja.
Jadi plus X pangkat 2. Paham ya adik-adik? Lalu di sini ada minus 7X dikurangin 3. Nah, ini harus perlu diperhatikan, jangan sampai salah konsep ya. Karena minus 7 minus 3 itu hasilnya adalah minus 10 gitu ya. Jadi jangan sampai salah konsep nanti. Oke, jadi hasilnya adalah minus 10X. Lalu 1 dikurang 7 itu adalah minus berapa? 6 gitu. Oke, maka hasilnya pengurangan PX dengan QX hasilnya adalah X kuadrat dikurang 10X minus 6 gitu. Gimana adik-adik, gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke materi perkalian polinomial gitu. Kita lanjut ke materi perkalian polinomial. Jadi untuk perkalian polinomial itu seperti perkalian aljabar pada umumnya. Jadi di sini ada contoh soal PX sama dengan X pangkat 2 minus 3X minus 1 dan QX nya itu adalah X pangkat 2 ditambah 3X plus 2. Maka kita akan mencari PX dikali dengan QX gitu. Kita mencari PX dikali QX. Caranya seperti apa? Caranya tinggal kita tulis lagi soalnya. Jadi PX itu kan X kuadrat, maka di dalam kurung ya. Jadi X kuadrat minus 3X minus 1 dikali oleh X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Jadi harus di dalam kurung ya adik-adik. Lah kenapa harus dalam kurung? Karena di sini X kuadrat min 3X min 1 itu persamaan PX, X kuadrat plus 3X plus 2 itu persamaan QX. Jadi mereka beda persamaan, maka harus di dalam kurung gitu. Oke, selanjutnya adalah kita tinggal mengalihkan kali dalam atau biasanya saya sebut dengan kali pelangi karena membentuk pelangi. Tuh. Jadi di sini kita kalikan saja X kuadrat dikali X kuadrat. X kuadrat dikali X kuadrat adalah X pangkat 4. Tuh. Lalu berikutnya adalah X kuadrat dikali 3X. X kuadrat dikali 3X itu adalah plus 3X pangkat 3. Lalu X kuadrat kita kali sama 2. X kuadrat dikali 2 itu adalah 2X kuadrat. X kuadrat selesai kita kali semua dengan persamaan QX. Lalu selanjutnya adalah min 3. Min 3X kita kali sama X kuadrat. Min 3X dikali X kuadrat adalah min 3X pangkat 3. Lalu berikutnya adalah di sini min 3X dikali 3X. Min 3 dikali 3 itu adalah minus 9. X dikali X adalah X kuadrat. Lalu berikutnya adalah min 3X dikali 2. Min 3X dikali 2. Min 3 dikali 2 adalah min 6, variabelnya X. Gampang kan? Tuh, lalu selanjutnya nih karena gampang, lalu kita ini dihapus dulu ya. Kalikan min 1 dengan X kuadrat. Min 1 dikali X kuadrat tinggal dikasih minus X kuadrat. Lalu min 1 dikali 3X itu adalah min 3X. Dan terakhir min 1 dikali 2. Min 1 dikali 2 adalah minus 2. Tuh. Lalu di sini cara selanjutnya adalah kita mengurutkan
variabelnya ya. Tuh, jadi di sini itu X pangkat 4 tidak ada yang sama ya. Jadi X pangkat 4 itu sendiri. Jadi kita tulis X pangkat 4 aja. Di sini selanjutnya adalah X pangkat 3. Kita cari bilangan yang memiliki X pangkat 3. Kita tulis. Jadi ditambah 3X pangkat 3. Terus ini ya. Ini juga min 3X pangkat 3. Kita tulis min 3X pangkat 3. Jadi kita urutkan pangkat dari terbesar ke terkecil. Lalu berikutnya adalah X pangkat 2. Kita cari bilangan yang memiliki variabel X pangkat 2 yaitu plus 2X pangkat 2. Ingat ya, tandanya juga harus diikutkan. Lalu di sini minus 9X kuadrat. Lalu ada minus X kuadrat. Minus X kuadrat. Selanjutnya adalah angka yang memiliki variabel X. Di sini ada minus 6X dan minus 3X. Selanjutnya adalah konstanta yang nggak punya variabel, kasihannya dia sendiri, jomblo. Oke, lanjut. Sekarang kita operasikan deh penjumlahan sama pengurangan aljabar. Jadi di sini X pangkat 4 kita tulis lagi sendiri, dia jomblo, tidak ada pasangan. Lalu di sini plus 3X pangkat 3 minus 3X pangkat 3. 3 dikurang 3 0, berarti nggak usah kita tulis ya. Lalu di sini ada 2X kuadrat dikurang 9. 2 dikurang 9 itu minus 7. Minus 7 dikurang 1. Minus 7 dikurang 1 adalah minus 8X kuadrat. Lalu di sini kita mengoperasikan yang memiliki variabel X, yaitu minus 6X minus 3X. Minus 6 dikurang 3 adalah minus 9X. Lalu konstanta sendiri minus 2. Maka hasil dari perkalian PX dikali QX adalah X pangkat 4 dikurang 8X kuadrat dikurang 9X dikurangin 2 gitu. Jadi ingat ya, kalau perkalian polinomial itu harus dikali dalam semua atau dikali pelangi semua, setiap variabel, setiap angka-angkanya gitu. Gimana? Paham ya adik-adik? Jadi perkalian polinomial ini konsepnya pada dasarnya itu sama saja seperti perkalian aljabar pada umumnya gitu. Jadi yang terpenting di sini, kalau misalnya derajatnya tinggi, persamaannya banyak, kalian harus teliti dalam mengalihkan, menjumlahkan dan mengurangkan polinomialnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian polinomial. Oke, jadi di sini ada contohnya fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangin x kuadrat ditambah 7x minus 8 dibagi sama x plus 4. Nah, di pembagian polinomial itu terdapat dua cara juga. Yang pertama itu cara Porogapit, jadi cara tradisional ya. Dan yang kedua itu cara skema Horner. Oke, sekarang kita menggunakan cara Porogapit dulu. Untuk membandingkan nanti adik-adik pilih mana, cara Porogapit atau skema Horner. Gitu yang menurut adik-adik itu lebih mudah. Oke, langsung saja. Pertama kita, karena di sini 2x pangkat 3 minus x kuadrat plus 7x min 8 dibagi x plus 4, maka nanti 2x pangkat 3 minus x kuadrat plus 7x minus 8 itu kita taruh di Porogapitnya. Dibagi oleh x plus 4. Dibagi sama x plus 4. Nah, cara pertama itu adalah tinggal membagi 2x pangkat 3 dengan x. Ingat ya, harus dibagi dengan variabel dulu, jangan konstanta dulu. Nanti salah. Gitu. Oke. Langsung saja di sini 2x pangkat 3 kita bagi x, hasilnya adalah 2x pangkat 2. Gitu. Jadi 2x pangkat 2 kita kali sama x dan kita kali sama 4. 2x pangkat 2 kita kali x itu adalah 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 kita kali sama 4. Hasilnya adalah plus 8x kuadrat. Dikurang, di sini 2x pangkat 3 dikurangin 2x pangkat 3 itu hasilnya 0. Minus x kuadrat dikurangin minus 8x kuadrat itu hasilnya minus 9x kuadrat. Sama seperti tadi, jadi minus 9x kuadrat kita bagi sama x. Minus 9x kuadrat kita bagi x itu adalah hasilnya minus 9x. Sama ya, jadi minus 9 kita kali sama x dan kita kali sama 4.
Jadi minus 9x kita kali x itu hasilnya nanti minus 9x kuadrat. Lalu minus 9x ini kita kali sama 4. Minus 9x kita kali sama 4 itu adalah minus 36x. Nah, di sini plus 7x-nya kita turunin, plus 7x. Lalu dikurang. Minus 9x kuadrat dikurang minus 9x kuadrat hasilnya 0. Lalu di sini 7 dikurangin 36. 7 dikurangin 36. Jadi 7 dikurangin minus 36 itu nanti hasilnya plus ya. Jadi sama aja seperti 7 ditambah 36 ya adik-adik. Gitu. Jadi 7 ditambah 36 adalah 43x. Lalu di sini minus 8 turun lagi ya, minus 8. Lalu sama 43x kita bagi dengan x. 43x kita bagi dengan x hasilnya adalah 43. Jadi ditambah 43. Lalu 43 kita kali sama x. 43 dikali x itu adalah berapa? 43x. Lalu 43 kita kali sama 4. Ya, jadi 43 dikali 4, 3 dikali 4 itu 12, lalu 4 kali 4 16, 16 tambah 1 172. Lalu ini kita kurang minus 8, ini jelas ya, minus 43x dikurang 43x hasilnya 0. Lalu minus 8 kita kurang sama 72. Jadi min 8 dikurang 172. Hasilnya adalah minus 180. Tuh. Nah, terus gimana? 180 kan nggak punya x. Apa harus dibagi sama x di sini? Enggak ya adik-adik. Jadi kita mendapatkan hasil. Jadi kalau misalnya di sini punya sisa, nanti ini jadi sisa. Maka nanti hasilnya, hasil pembagiannya itu adalah di sini 2x pangkat 2 minus 9x plus 43. Dengan di sini kan kebetulan sisanya minus 180, maka kita tulis sisa minus 180 gitu. Gampang ya adik-adik. Oke, lanjut kita ke cara 2. Cara 2 itu menggunakan skema Horner. Cara 2, ini kita menggunakan yang namanya skema Horner. Skema Horner lagi ya. Jadi kita tulis dulu soalnya 2x pangkat 3 minus x kuadrat. Jadi fx sama dengan 2x pangkat 3 minus x kuadrat plus 7x min 8. Jadi kita lihat hasilnya sama atau tidak ya, dibagi oleh x plus 4. Oke. Jadi caranya, kebetulan di sini x plus 4-nya masih dalam faktor. Gitu, belum disama dengankan. Terus caranya gimana? Caranya tinggal disama denganin 0 aja. Disama dengankan 0 aja. Jadi x plus 4 sama dengan 0. Maka plus 4-nya kita pindah ruas. Jadi x sama dengan minus 4. Jadi nanti soalnya adalah 2x pangkat 3 minus x kuadrat plus 7x minus 8 kita bagi sama x sama dengan minus 4 gitu. Oke, caranya sama seperti tadi. Jadi tinggal kita buat seperti ini, garis seperti ini. Aduh, nggak lurus. Garis seperti ini. Lalu tinggal kita tulis koefisien dari polinomialnya. Di sini koefisien dari derajat 3-nya itu adalah 2. Koefisien dari x kuadrat itu minus 1, koefisien dari 7x, x-nya itu adalah 7, lalu konstantanya minus 8. Kita bagi sama minus 4. Kita bagi sama minus 4. Sini kita bagi sama minus 4. Caranya persis sama kayak tadi. Jadi 2-nya kita turunin. Ya, 2-nya kita turunin, lalu 2 kita kali sama minus 4, kita taruh sini. Gitu ya. Jadi 2 kita kali minus 4 itu minus 8, kita taruh sini. Lalu polanya ingat ya, ditambah ya adik-adik. Jadi min 1 ditambah minus 8 itu hasilnya minus 9.
Lalu sama seperti tadi, minus 9 kita kali minus 4, terus kita taruh sini, maka hasilnya adalah minus 9 dikali minus 4 itu 36. 7 ditambah 36 itu 43. Gitu. Oke. Selanjutnya di sini 43 kita kali minus 4. Lalu kita taruh sini. Tuh, jadi 43 dikali minus 4 itu adalah tadi minus 172. Lalu minus 172 kita tambah sama minus 8, maka hasilnya minus 180. Nah, di sini kan tadi awalnya soalnya itu kan X pangkat 3. Kita bagi sama X sama dengan min 4. Jadi hasilnya itu dimulai dari X pangkat 2. Loh kok bisa? Karena soalnya itu kan tadi X pangkat 3 derajatnya ya. Di sini kan derajatnya variabel terbesarnya X pangkat 3. X pangkat 3 kita bagi sama X. Jadi X pangkat 3 kita bagi X adalah X kuadrat. Maka hasilnya nanti dimulai dari X kuadrat. Gitu. Jadi di sini awalnya 2 kan. Jadi 2X kuadrat. Di sini min 9. Pangkatnya dikurangkan 1. Jadi minus 9 X pangkat 1 atau minus 9X saja. Lalu pangkatnya dikurangkan 1 lagi. Jadi plus 43 X pangkat 1 dikurang 1 itu kan X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Jadi 43 dikali 1. Jadi 43 aja. Gitu. Lah terus ini 180 gimana? 180 itu sisa. Gitu. Jadi hasilnya sisanya adalah minus 180. Gitu. Jadi hasilnya sama ya adik-adik. Di sini hasilnya 2X kuadrat minus 9X plus 43. Sini juga sama 2X kuadrat minus 9X plus 43 dengan sisanya minus 180. Oke, jadi materi hari ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Untuk materi selanjutnya itu kita bahas di video berikutnya gitu. Nanti untuk materi selanjutnya itu ada kesamaan polinomial, teorema sisa, dan contoh soal yang lainnya gitu. Oke, sahabat berprestasi sejak dini, sekian materi dari Mr. Yoga. Saya berharap kalian itu tetap semangat dan terus berusaha, karena tak ada yang tak bisa selama kita tetap mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Salam juara.